Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini kita kembali untuk memulai kembali pelajaran kita. Pelajaran kita pada pagi ini yaitu berbicara tentang umat Israel jatuh bangun. Di sini nanti akan berjelaskan yaitu penyebab hancurnya Israel. Dan yang kedua kita menjelaskan kerinduan bangsa Israel akan kegembiraan yang diperolehnya ketika Mesias datang untuk membebaskan mereka. Itu nanti dapat kita baca di dalam kitab suci yaitu kitab Yesaya bab 35 ayat 1 sampai dengan 10. Dan kita juga akan menyebutkan alasan mengapa bangsa Israel itu merindukan Mesias. Lalu yang tidak kalah penting juga kita akan melihat tanda-tanda kehadiran Mesias itu sendiri. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Dana Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas berkat, atas kasih-Mu sehingga pada hari ini kami akan kembali memulai pembelajaran kami. Kami mohon berkat-Mu, semoga kami dapat mengerti, memahami materi yang akan kami bahas pada hari ini. Doa ini kami aturkan kepadamu oleh perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dana Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari kita saksikan bagaimana sih kisah-kisah ataupun materi-materi yang akan kita bahas nanti. Kita lihat bersama-sama materi tentang umat Israel jatuh bangun. Umat Israel jatuh bangun. Berbicara tentang umat Israel jatuh bangun, mungkin di dalam realita kehidupan kita juga sering kita mengalami apa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Di dalam realita kehidupan kita juga pasti pernah merasa sakit, pernah merasa sedih, pernah merasakan penderitaan. Ketika kita mengalami hal seperti itu, maka kita sangat-sangat memerlukan bantuan orang lain supaya mampu membawa ataupun menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita alami. Seperti itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Mari kita lihat penjelasannya seperti apa dan bagaimana ketika bangsa Israel mengalami hal-hal penderitaan tersebut. Setiap orang pasti ingin hidupnya bahagia, aman, dan selamat. Keinginan ini akan semakin terasa khususnya di saat orang mengalami kesulitan dan penderitaan. Bahkan sering kita melihat ada orang yang rela meninggalkan urusan pribadinya demi membantu orang lain yang mengalami musibah atau mengalami kesulitan. Itu semua dilakukan merupakan bagian dari panggilan hidupnya untuk melayani Tuhan. Begitu juga yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu, di mana pada masa pemerintahan Raja Yerobeam, maka seluruh bangsa Israel tidak lagi mengenal Allah. Jadi menjadi bahan pertanyaan buat kita, mengapa ketika Raja Yerobeam memerintah bangsa Israel pada waktu itu, bangsa Israel tidak mengenal Allah. Ada apa di balik itu semua? Mari kita lihat penjelasan selanjutnya, di mana pada waktu itu bangsa Israel mendirikan patung Asyera dan dewa Baal. Ya, mereka menyembah dewa Baal, menyembah patung Asyera sebagai pengganti Allah. Itulah salah satu alasan mengapa bangsa Israel tidak mengenal Allah ketika dipimpin oleh Raja Yerobeam, di mana mereka mendirikan patung Asyera dan menyembah dewa Baal sebagai pengganti Allah. Dalam hal inilah menjadi malapetaka dan kehancuran bagi Israel. Inilah awal mulanya kehancuran bangsa Israel itu sendiri. Kita lihat penjelasan selanjutnya. Penderitaan bangsa Israel mencapai puncak ketika dikuasai oleh bangsa Asyur dan ditindas dan diasingkan. Maka pada saat itulah kerajaan Israel menjadi hancur. Ketika bangsa Israel dipimpin oleh raja yang mengenal dan setia kepada Allah seperti Raja Daud dan Raja Salomo, bangsa Israel mengalami kebahagiaan, kemakmuran, serta bangsa yang disegani oleh bangsa yang lain. Hal ini karena selalu diingatkan bahwa Allah adalah Raja mereka. Itulah
situasi yang dialami oleh bangsa Israel ketika dipimpin oleh raja-raja yang mengenal Allah, raja-raja yang setia kepada Allah, raja-raja yang selalu taat kepada Allah, seperti Raja Daud dan Raja Salomo. Namun sebaliknya, ketika bangsa Israel dikuasai oleh raja-raja yang tidak beriman dan tidak mengenal Allah, seperti tadi yaitu Raja Ahab dan Raja Yerobeam, maka bangsa Israel mengalami kehancuran dan penderitaan. Hidup mereka tidak tentram. Karena apa? Karena mereka mendirikan patung Asyera dan menyembah dewa Baal tadi. Itu merupakan membuat Allah murka kepada bangsa Israel itu sendiri. Sejak kembali dari pembuangan, umat Israel terus hidup dalam kesengsaraan karena mereka mengalami ketidakadilan yang akhirnya membawa mereka ke dalam permusuhan satu sama lain. Umat Israel diperkenankan kembali ke negeri asalnya oleh Raja Persia pada waktu itu yang bernama Raja Koresi. Namun, meskipun mereka kembali ke negeri mereka, yaitu bangsa Israel kembali ke negerinya, namun kehidupan mereka tetap tidak mengalami kebahagiaan dan tidak mereka merasa merdeka dari segala ancamannya. Ya. Dalam situasi tersebut, umat Israel merindukan kedatangan seorang Mesias yang akan mendamaikan semua orang yang bermusuhan dan menegakkan keadilan. Itulah impian-impian bangsa Israel pada waktu itu. Mereka mengimpikan seorang Mesias yang mampu mendamaikan semua orang yang bermusuhan dan menegakkan keadilan. Kerinduan ini dikaitkan dengan nubuatnya seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya. Pada waktu itu Nabi Yesaya tampil untuk mengingatkan bangsa Israel, ya. Dan ketika tampilnya juga Nabi Yesaya pernah bernubuat bahwa akan datang sang juru selamat, ya. Dimana dikatakan di sini bahwa Nabi Yesaya pernah mengatakan bahwa seorang raja damai, adil dan jujur akan lahir dari keturunan Isai. Itu dapat kita baca dalam kitab suci, yaitu kitab Yesaya bab 11 ayat 1 sampai dengan 10. Dia akan membebaskan umat Israel dari segala macam penderitaan. Kita lihat penjelasan selanjutnya. Bentuk-bentuk keselamatan umat Israel yang dibuatkan oleh Nabi Yesaya sebagai berikut. Ini kita lihat satu persatu. Apa sih bentuk-bentuk keselamatan umat Israel yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel pada waktu. Yang pertama-tama, mata orang buta akan melihat. Kedua, telinga orang tuli akan mendengar. Orang lumpuh akan berjalan. Orang bisu akan bersorak-sorai. Mata air akan memancar di padang gurun. Sungai akan mengalir di padang belantara. Dan yang terakhir yaitu kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Itulah salah satu bentuk keselamatan umat Israel yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pada waktu itu. Nubuat Yesaya inilah yang menjadi pegangan kerinduan umat Israel akan Sang Mesias yang akan datang menyelamatkan mereka dari penderitaan yang dialaminya, yaitu bangsa Israel itu sendiri. Dalam perjanjian lama, Mesias diartikan sebagai pembebasan umat Israel dari berbagai penderitaan di dunia. Sedangkan dalam perjanjian baru, umat Israel sendiri, Mesias itu sendiri diartikan sebagai pembebasan umat Allah. Sedangkan Mesias dalam arti rohani yaitu pembebasan dari perbudakan dosa. Poin selanjutnya, Mesias biasa disebut juga yaitu Immanuel yang berarti Tuhan beserta kita. Yang baik ya, bahwa Mesias disebut juga sebagai Immanuel yang artinya Tuhan beserta kita. Mesias yang dirindukan oleh bangsa Israel telah datang dalam diri
Yesus itu sendiri, yaitu dari Nazaret. Namun apa yang terjadi? Kita melihat bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang datang untuk menyelamatkan manusia. Hal ini dikatakan oleh Yesus sendiri saat dia ditolak di Nazaret pada waktu itu. Bangsa Israel menolak kedatangan Yesus karena mereka menginginkan Mesias yang dapat mengangkat senjata untuk memerangi penjajahan mereka, yaitu bangsa Romawi. Ingat baik, pada waktu itu bangsa Israel masih dijajah oleh bangsa Romawi. Makanya umat Israel menginginkan seorang Mesias yang mampu mengangkat senjata untuk memerangi penjajahan bangsa Romawi pada waktu itu. Makanya mereka berani menolak Yesus. Karena apa? Yesus datang bukan untuk memimpin mereka dalam peperangan, tetapi Yesus datang untuk mengabarkan cinta kasih dan menyelamatkan mereka dari belenggu dosa. Baik, untuk menambah pemahaman kita dalam materi tentang jatuh bangunnya bangsa Israel tadi, ada beberapa uji kompetisi yang dapat kita pelajari, dapat kita jawab, sehingga kita dapat mengerti, memahami materi tersebut. Yang pertama-tama, apa itu Immanuel? Yang kedua, siapakah nama nabi yang bernubuat akan kedatangan Mesias dari keturunan Isai? Siapakah nabi tersebut yang bernubuat? Ketiga, bangsa Israel mengalami keruntuhan ketika dipimpin oleh raja yang tidak mengenal Allah. Pertanyaannya, siapakah raja tersebut? Siapakah nama raja Persia yang telah membebaskan bangsa Israel untuk kembali ke negerinya? Mesias seperti apakah yang dirindukan oleh bangsa Israel pada waktu itu? 5 pertanyaan itu dapat kita jawab dari materi-materi yang sudah kita bahas tadi. Setelah kita menonton video ataupun melihat video tadi, maka dapat kita simpulkan materi tentang umat Israel jatuh bangun itu bahwa di dalam realita kehidupan kita sehari-hari juga mungkin kita juga pernah melihat, menyaksikan ataupun pernah mengalami keterpurukan di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami keterpurukan tersebut, maka kita merindukan seseorang yang mampu membebaskan, mampu membantu kita dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang terjadi. Begitu juga yang terjadi kepada bangsa Israel pada waktu itu. Ketika mereka mengalami keterpurukan di dalam hidup mereka, maka mereka merindukan seorang Mesias yang mampu membebaskan mereka. Dan dasar tersebut terjadi ketika Nabi Yesaya tampil. Pada waktu itu Nabi Yesaya mengatakan bahwa akan ada seorang Mesias yang mampu membebaskan mereka, yaitu seorang raja damai, adil, jujur, akan lahir dari keturunan Isai. Yang itulah seorang Mesias yang membebaskan bangsa Israel pada waktu itu. Makanya bangsa Israel merindukan seorang Mesias tersebut sehingga mampu membebaskan mereka dari keterpurukan itu. Jadi mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas berkat, atas penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran tadi, sehingga kami dapat mengerti, memahami materi yang sudah kami pelajari. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Doa ini kami aturkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik, akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan terlebih jangan lupa kita berdoa.